Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester ini atau di pemrograman 5 ini masih lanjutan dari pemrograman 4, masih menggunakan bahasa Python. Ya, namun kali ini kita akan belajar membuat website dengan framework Django. Ya, ada beberapa framework yang menggunakan bahasa Python. Ya, ada Django dan juga ada Flask. Namun di sini kita menggunakan Django. Ya, karena sebenarnya fungsinya itu sedikit berbeda. Ya. Jadi Django itu lebih tepatnya untuk membuat website, sedangkan Flask itu lebih tepat dalam membangun web service. Ya. Jadi di Django itu sudah ada halaman admin, kemudian sudah ada autentikasi user dan security. Ya. Dan website itu secara kasar adalah aplikasi yang menggunakan browser. Jadi segala tampilan itu dapat dimengerti oleh user awam. Ya. Sedangkan web service atau kita sebut dengan secara teknis itu application programming interface. Jadi tampilannya itu hanya berupa teks dan itu ada banyak format. Kalau yang saya contohkan ini adalah format JSON. Ya. Ini sebagai perantara untuk membuat aplikasi multiplatform. Dari sini kita bisa membuat website dan bisa juga membuat ke dalam aplikasi mobile. Ya. Saya contohkan untuk membuat website dengan web service. Ya, ini aplikasinya sudah online ya. Nah, di sini bisa dilihat. Ya, ini ada kita sebut dengan key dan ada value. Ini semuanya berasal dari web service. Dan web service ini mengambil data dari database tentunya. Ya. Ya, semua nilai-nilai yang ada di website ini berasal dari web service. Nah, kemudian jika membuat website dari web service ini bisa menggunakan framework tambahan, yaitu bisa menggunakan Vue.js atau React. Dari web service ini juga kita bisa membuat aplikasi mobile ya. Sama dengan cara memanggil key-nya. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Kita menggunakan Django versi 2.2 LTS. LTS itu adalah long term support. Ya. Di angkatan sebelumnya mereka menggunakan 1.11 LTS dan supportnya itu dihentikan pada April 2020. Jadi sekarang kita menggunakan versi 2.2. Ya, sebelum melakukan instalasi, kita memahami dulu apa itu virtual environment pada Django. Ini adalah lingkungan yang terisolasi ya, dan tidak akan bercampur dengan lingkungan Python atau lingkungan Django yang lain. Jadi begini, saya ambil contoh dari PHP. Ketika di sebuah PC itu terinstall PHP versi 5, maka semua project itu dibangun dengan PHP versi 5. Kemudian ketika kita di kemudian hari menginstal PHP versi 7, semua project diharuskan menggunakan PHP versi 7. Dan project-project lama yang menggunakan PHP versi 5 itu otomatis tidak akan berjalan sempurna karena ada perbedaan sintaks antara PHP versi 5 dan versi 7. Namun di Django ini berbeda, kita bisa menginstal versi Django pada satu virtual env. Jadi satu virtual env bisa dimasuki oleh satu versi Django. Kita bisa membuat virtual env kedua dengan menginstalkan Django versi kedua dan seterusnya. Ya. Aplikasi-aplikasi yang berjalan pada environment pertama itu tidak akan bercampur pada environment kedua karena environment pertama itu tetap akan menggunakan versi Django pertama misalnya, dia tetap akan berjalan sempurna. Kemudian virtual env kedua itu tetap akan menjalankan project-project yang menggunakan Django versi kedua. Ya. Semua tetap akan berjalan dengan semestinya. Oke, sekarang langkah pertama kita akan membuat folder yang akan kita jadikan virtual env. Dalam hal ini saya membuat dengan nama Django SI regular. Ini boleh memakai spasi ya.
Oke. Sekarang buka CMD, klik kanan di sini. Ya. Ini posisinya masih di C, folder user, kemudian Kevin. Kita harus back dulu sampai di local disk C. Oke. Kemudian kita harus masuk ke direktori Django SI regular. Nah, untuk membuat virtual env kita harus mengetik perintah Python venv. Nah, env yang terakhir ini adalah nama folder. Ya. Terserah Anda bisa membuat dengan nama yang lain juga boleh. Oke, ya. Nah, untuk memasuki virtual env, kita ketik perintah env scripts activate. Nah, ini artinya dia mengakses file activate di dalam env, kemudian di dalam scripts. Nah, ini dia. Enter. Nah, ketika sudah ada tanda env di depan C, ya, itu artinya dia sudah memasuki virtual env. Sekarang kita ketik piplist, itu digunakan untuk mengecek daftar modul atau library yang terinstall di dalam virtual env. Ketika muncul notifikasi kuning seperti ini, kita diharuskan mengupgrade modul bernama pip. Pip itu sendiri adalah manajemen paket pada Python. Pastikan pada tahap ini koneksi internet Anda stabil. Kita bisa mengeceknya kembali dengan cara pip list. Nah, ini bisa diketahui versinya berbeda dengan sebelumnya. Untuk membersihkan perintah cmd, kita bisa mengetik dengan cara cls. Kemudian kita install Django dengan cara pip install Django sama dengan 2 kali 2.2. Sekali lagi pastikan internet Anda stabil. Oke, kita cek kembali dengan cara pip list. Nah, ini sudah terinstall Django 2.2. Perlu diingat, tahap ini kita lakukan sekali. Ya. Ketika Anda diberi soal, misalnya katakanlah membuat aplikasi kalkulator, Anda tidak harus membuat virtual env yang lain. Atau ketika UAS, Anda tidak harus membuat virtual env yang lain. Ya, cukup satu virtual env dengan satu versi Django. Kecuali Anda ingin melakukan eksperimen dengan versi-versi Django yang lain, Anda harus membuat virtual env yang lain. Ya. Sekarang kita buat project dengan cara ya, Django admin start project project 1. Project 1 ini nama project. Enter. Nah, ini sudah dibuat project 1. Ya, untuk menjalankan project 1 kita harus masuk ke project 1. Kemudian kita jalankan file manage.py. Kita masuk ke project 1. Ya. Kemudian manage.py run server. Project 1 sudah jalan di link ini, bisa Anda copy. Kemudian Anda paste ke browser. Ya, terserah mau pakai browser apa. Nah, ini sudah berhasil live ya. Nah, untuk stop Anda bisa melakukan atau mengetik Ctrl C. Bagaimana ketika Anda ingin membuat project kedua? Ya. Ya, harus back dulu. Dir untuk melihat daftar direktori. Kita membuat misalnya project kedua.
dir untuk melihat direktori. Sekarang untuk menjalankan project kedua kita harus masuk ke project kedua. Kemudian sama, manage.py run server. Nah, nih. Ini sudah jalan project yang kedua. Untuk stop sama Ctrl C, maka otomatis websitenya sudah tidak bisa jalan. Oke. Untuk keluar dari virtual env, ketik env/scripts/deactivate. Nah, ya. Atau ketika Anda ingin benar-benar keluar, misalnya ingin men-shutdown komputer, silahkan langsung aja close CMD-nya. Ya. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di instalasi Django. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.